Pagi, siang, sore, atau malam, kembali lagi bersama saya Adrianus Satrio Pinandito dari kelas 10 IPA 2 Presensi 1. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai hasil pekerjaan saya dari tugas kimia yang bertajuk sifat-sifat periodik unsur. Langsung saja kita mulai. Jadi kita mulai saja dari perintah yang pertama atau soal yang pertama. Pada soal kali ini atau perintah kali ini disebutkan bahwa carilah dua jenis benda atau materi yang ada di lingkungan rumah kalian, kemudian sebutkan satu jenis senyawa kimia yang terdapat dalam materi tersebut. Selanjutnya lakukan analisis sesuai tabel berikut. Jadi kalau untuk saya sendiri, saya mengambil dua benda di rumah saya, yaitu yang pertama ada deterjen dan yang kedua itu ada garam dapur. Untuk senyawanya yang saya ambil dari deterjen sendiri ada NaOH, dan untuk senyawa yang saya ambil dalam garam dapur ada NaCl. Jadi langsung saja kita paparkan. Untuk unsur penyusun sendiri dalam NaOH itu ada Na atau natrium, O atau oksigen, dan H atau hidrogen. Untuk nomor atom dari natrium sendiri ada 11. Untuk nomor atom dari oksigen sendiri ada 8. Untuk nomor atom dari hidrogen ada 1. Untuk jumlah elektron pada natrium ada 11. Lalu elektron pada oksigen ada 8. Elektron pada hidrogen ada 1. Untuk konfigurasi atom modern pada natrium yaitu 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Untuk konfigurasi atom modern pada oksigen yaitu 1s2, 2s2, dan 2p4. Untuk konfigurasi atom modern pada hidrogen yaitu 1s1. Jenis blok dari natrium adalah S, jenis blok dari oksigen adalah P, jenis blok dari hidrogen adalah S. Lalu jumlah kulit. Untuk jumlah kulit dari natrium ada 3, jumlah kulit dari oksigen ada 2, jumlah kulit dari hidrogen ada 1. Lalu untuk elektron valensi. Elektron valensi dari natrium adalah 1, elektron valensi dari oksigen adalah 6, elektron valensi dari hidrogen adalah 1. Untuk golongan sendiri, natrium termasuk dalam golongan 1A. Untuk oksigen sendiri termasuk dalam golongan 6A. Lalu untuk hidrogen sendiri termasuk dalam golongan 1A. Lalu untuk periode dari natrium adalah 3, lalu periode dari oksigen adalah 2, dan periode dari hidrogen adalah 1. Lanjut ke benda selanjutnya yaitu garam dapur. Pada garam dapur ini yang saya ambil senyawanya adalah NaCl, dan unsur penyusun dari NaCl adalah Na dan Cl, atau Na itu natrium, Cl itu klorida. Untuk nomor atom sendiri dari natrium sendiri itu memiliki nomor atom 11. Lalu untuk klorida dia memiliki nomor atom 17. Untuk elektron sendiri Na memiliki 11 elektron. Untuk Cl atau klorida memiliki 17 elektron. Konfigurasi atom modern dari natrium adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Untuk konfigurasi atom modern dari klorida sendiri dia ada yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Untuk jenis bloknya sendiri, natrium jenis bloknya adalah S, sementara klorida jenis bloknya adalah P. Untuk jumlah kulit yaitu natrium memiliki jumlah kulit sebanyak 3, dan untuk klorida juga memiliki jumlah kulit sebanyak 3. Untuk elektron valensi dari natrium sendiri adalah 1. Untuk elektron valensi dari klorida adalah 7. Untuk golongan, natrium termasuk dalam golongan 1A, sementara klorida termasuk dalam golongan 7A. Untuk periode dari natrium sendiri adalah 3, dan periode dari klorida sendiri adalah 3 juga. Ya, kita lanjut kepada nomor 2. Pada nomor 2 ini terdapat perintah urutkan sifat keperiodikan meliputi jari-jari, keelektronegatifan, afinitas elektron, dan energi ionisasi dari unsur yang kalian dapatkan dari mulai yang paling kecil ke yang paling besar. Kita mulai dari jari-jari atom. Untuk jari-jari atom kita mulai dari senyawa NaOH yang dimiliki oleh deterjen.
Untuk pada unsur senyawa NaOH ini ada Na natrium, terus ada O oksigen, dan H hidrogen. Jika diurutkan dari paling kecil atau diurutkan dari yang memiliki jari-jari atom paling kecil, yaitu adalah H, yang kedua adalah O atau oksigen, dan yang ketiga adalah Na atau natrium. Jari-jari atom ini bisa terjadi kenapa ada jari-jari atom yang lebih besar atau yang lebih kecil, karena makin banyak jumlah kulit maka jari-jari atom makin besar. Untuk jari-jari hidrogen dia sebesar 0,53 angstrom, untuk jari-jari oksigen dia sebesar 0,74 angstrom, dan untuk jari-jari natrium dia sebesar 1,90 angstrom. Lanjut ke NaCl, senyawa yang dimiliki oleh garam dapur. NaCl ini dia memiliki unsur penyusun yaitu natrium dan klorida. Jika diurutkan dari yang memiliki jari-jari atom paling kecil, yaitu adalah klorida, dan yang kedua adalah natrium. Untuk klorida sendiri dia memiliki jari-jari sebesar 0,99 angstrom, dan untuk natrium sendiri dia memiliki jari-jari sebesar 1,90 angstrom. Selanjutnya kita membahas tentang keelektronegatifan. Untuk yang pertama, keelektronegatifan dari senyawa NaOH yang terdapat pada deterjen. Unsur-unsur dari senyawa NaOH sendiri ada natrium, lalu ada oksigen dan hidrogen. Jika diurutkan dari keelektronegatifan yang paling kecil, yaitu adalah yang pertama ada natrium, dan yang negatif posisi kedua ada hidrogen, dan yang meningkati posisi ketiga adalah oksigen. Hal ini terjadi karena semakin besar nilai keelektronegatifan suatu atom, gaya tarik elektron tersebut semakin kuat. Untuk keelektronegatifan natrium sebesar 0,9, untuk keelektronegatifan hidrogen sebesar 2,1, dan untuk keelektronegatifan oksigen sebesar 3,5. Lalu yang selanjutnya senyawa NaCl yang dimiliki oleh garam dapur. Pada senyawa NaCl ini disusun dari unsur-unsur natrium dan klorida. Jika kita melihat pada senyawa NaCl ini, unsur-unsur yang memiliki elektronegatifan mulai dari yang paling kecil ada Na, dan yang paling besar ada Cl. Hal ini terjadi karena semakin besar nilai keelektronegatifan suatu atom, gaya tarik elektron tersebut semakin kuat. Keelektronegatifan dari Na atau natrium itu sebesar 0,9, dan keelektronegatifan dari Cl atau klorida itu sebesar 3,0. Kita lanjutkan pada afinitas elektron. Yang pertama kita akan membahas afinitas elektron pada senyawa NaOH. Senyawa NaOH yang terdapat pada deterjen. Senyawa NaOH ini disusun oleh unsur Na natrium, O oksigen, dan H hidrogen. Pada afinitas elektron ini yang memiliki afinitas elektron paling kecil jika diurutkan, yaitu pertama mulai dari O oksigen, yang kedua H hidrogen, dan yang ketiga Na atau natrium. Hal ini terjadi karena semakin besar energi yang dilepas, semakin besar pula kecenderungan atom tersebut untuk menarik elektron dan menjadi ion negatif. Afinitas elektron untuk afinitas elektron O atau oksigen itu sebesar minus 142,5 kJ. Untuk afinitas elektron H atau hidrogen itu sebesar minus 73 kJ, dan afinitas elektron Na atau natrium itu sebesar minus 52,2 kJ. Lalu lanjut kepada senyawa NaCl atau senyawa yang dimiliki oleh garam dapur. Senyawa ini tersusun dari unsur Na atau natrium dan Cl klorida. Jika diurutkan dari yang memiliki afinitas elektron paling kecil, maka bisa diurutkan seperti ini, yaitu yang pertama Cl dan yang kedua Na atau natrium. Hal ini terjadi karena semakin besar energi yang dilepas atau afinitas elektron, semakin besar pula kecenderungan atom tersebut untuk menarik elektron dan menjadi ion negatif. Afinitas elektron dari klorida sendiri dia adalah minus 352,4 kJ, dan afinitas elektron dari Na atau natrium sendiri dia adalah minus 52,2 kJ. Lanjut pada energi ionisasi. Yang pertama yang kita bahas adalah energi ionisasi pada senyawa NaOH. Senyawa NaOH yang dimiliki oleh deterjen. Senyawa NaOH sendiri disusun atau tersusun dari unsur
Na natrium, O oksigen, dan H hidrogen. Jika diurutkan dari energi ionisasinya yang paling kecil itu sebagai berikut. Yang pertama ada Na natrium, dan yang kedua hidrogen, yang ketiga oksigen. Hal ini terjadi karena semakin besar energi ionisasinya, semakin sukar elektron terlepas dari atom. Elektron ionisasi dari Na atau natrium sebesar 495,5. Energi elektron dari hidrogen sebesar 1312 dan energi elektron dari O atau oksigen itu sebesar 1314. Lanjut kepada senyawa yang kedua yaitu NaCl yang dimiliki oleh garam dapur. Pada NaCl ini jika diurutkan dari energi ionisasi yang paling kecil yaitu sebagai berikut. Yang pertama Na, yang kedua Cl. Hal ini terjadi karena semakin besar energi ionisasinya, semakin sukar elektron terlepas dari atomnya. Untuk energi ionisasi dari Na atau natrium itu sebesar 495,5 dan energi ionisasi dari energi ionisasi dari klorida itu sebesar 1251. Silahkan untuk teman-teman memperhatikan tabel berikut. Nanti dari tabel ini akan ada soal nomor 3 yang berhubungan dengan tabel tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 bagian A. Pada soal nomor 3 bagian A ini tertulis sebagai berikut. Mengapa energi ionisasi Be sebesar 900 lebih besar dari energi ionisasi B sebesar 800? Padahal berada dalam satu periode yang umumnya mengalami kenaikan energi ionisasi. Begitu juga energi ionisasi N sebesar 1402 lebih besar dari energi ionisasi O sebesar 1314. Oke, jadi hal ini terjadi karena besarnya energi ionisasi merupakan ukuran mudah tidaknya elektron terlepas dari atom, atau kuat tidaknya elektron terikat oleh inti atom. Semakin besar energi ionisasinya, semakin sukar elektron untuk terlepas dari atom. Contoh di atas menunjukkan bahwa energi sebesar 900 kJ dibutuhkan atom Be untuk melepaskan sebuah elektron dari atom Be. Sedangkan untuk melepaskan sebuah elektron dari atom B diperlukan 800 kJ. Hal ini menunjukkan bahwa B lebih mudah melepaskan elektron daripada atom Be. Sehingga energi ionisasi yang dimiliki oleh Be itu lebih besar daripada energi ionisasi yang dimiliki oleh B. Hal ini juga berlaku pada atom N dan atom O. Dapat terlihat bahwa atom N memiliki energi ionisasi sebesar 1402 kJ dan atom O memiliki energi ionisasi sebesar 1314 kJ. Karena atom N lebih besar sehingga elektronnya lebih sukar terlepas. Berbeda dengan atom O yang lebih kecil sehingga elektronnya lebih mudah terlepas. Maka dari itu energi ionisasi yang dimiliki oleh atom N itu lebih besar daripada energi ionisasi yang dimiliki oleh atom O. Kita lanjutkan pada soal nomor 3 bagian B yang tertulis sebagai berikut. Mengapa afinitas elektron golongan 2A dan 8A bertanda positif, sedangkan yang lain bertanda negatif? Hal ini terjadi karena dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom makin mengecil dan gaya tarik inti makin besar, maka makin mudah untuk menangkap elektron sehingga afinitas elektronnya semakin besar. Hal ini menyebabkan pada afinitas elektron yang semakin berharga negatif. Pengecualian untuk golongan 2A dan 8A yang memiliki tanda positif. Hal ini disebabkan karena golongan 2A dan 8A memiliki konfigurasi elektron yang stabil dibandingkan golongan-golongan yang lainnya. Sekian presentasi tugas kimia mengenai sifat periodik unsur. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan atas perhatiannya saya ucapkan